alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu sudah bersihkah pakaian dan rumah kita dari najis? Alhamdulillah. Kalau begitu sebelum lanjut tausiah dengan guru-guru kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini ada penggunaan tisu toilet. Seperti apa? Ini dia. Data berjudul Statistik Consumer Market Outlook menunjukkan penggunaan tisu toilet paling banyak di Amerika. Pada 2018, rata-rata orang Amerika menghabiskan 141 roll tisu toilet per kapita per tahun atau setara dengan 12,7 kg. Lebih rincinya di sini. Nah, ini nih Ustaz yang sempat ketahan tadi ya. Aca penasaran juga sih kan kita kalau di luar negeri kan misalnya atau di mana lah tempat yang memang tidak memungkinkan ada air gitu. Itu kan suka pakai dilap aja gitu pakai tisu. Sekarang kan risih ya. Atau misalnya pakai tisu basah. Siapa tuh jamaah yang pernah kayak gitu ya. Nah, ini apakah benar ada cara membersihkan najis pada tubuh yang namanya istijmar, yaitu membersihkan najis dengan menggunakan selain air, yaitu tisu toilet. Dan apa aja nih Ustadz Syam selain tisu toilet? Nah, penasaran nih jamaah, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Al-Hulum, Kak Aca dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata agama Islam tuh luas banget dan hebatnya adalah karena Allah yang menciptakan bumi, Allah pula yang membuat aturan istinja tadi atau membersihkan najis. Bedakan antara tayamum dan istinja. Kalau tayamum itu kan bisa menggantikan air untuk yang namanya membersihkan hadas, untuk mengganti wudhu dan untuk mengganti mandi. Tayamum syaratnya harus tidak ada air dulu. Tayamum syaratnya harus tidak ada air dulu. Tapi kalau istinja bisa menggunakan benda padat baik ada air ataupun tidak ada air. Jadi kalau ada pilihan, misalnya orang nggak terbiasa pakai air, orang Eropa misalnya atau yang disebut tadi Amerika, mereka tidak biasa pakai air. Walaupun ada air, mereka boleh menggunakan benda padat. Nah, bahasanya adalah hajar. Hajar itu adalah batu. Ada hajar hakiki, ada hajar syar'i. Hajar syar'i benar-benar batu. Hajar syar'i benar-benar batu. Hajar hakiki yakni sesuatu yang padat. Sesuatu yang padat disebut dengan jamid. Maka kalau menggunakan selain daripada air, maka syaratnya ada 3. 1 adalah jamid, 2 tidak bernajis, 3 tidak muhtaram. Apa itu muhtaram? Sesuatu yang dimuliakan. Karena saking kayanya dia pakai tisu emas, gold. Oh enggak boleh, kenapa? Karena dia adalah benda yang dimuliakan. Misalnya, tidak dapat misalnya tisu toilet. Ya udah ganti tisu itu dengan uang. Karena sama-sama kertas, maka enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena muhtaram. Enggak boleh juga yang bernajis. Ya benda padat tapi bernajis. Dan enggak boleh juga yang namanya yang tidak padat. Harus jamid, harus yang namanya padat. Maka kita praktek menggunakan tisu toilet. Kita praktekkan. Jeng. Bagaimana syaratnya? Gimana Ustaz? Ya Allah, baik, benar. Syaratnya adalah penggunaannya 3 kali usapan. 1 dulu, ambil 1, seret selesai, buang. Ambil lagi 1. Oh 3 kali ya. Sabar ya Ustaz Maulana. Seret, buang. Seret. Ambil lagi 1, ya kan? Seret, buang. 3 kali. Lalu apakah sudah hilang warnanya, rasanya, baunya? Nah, kalau sudah hilang 3 kali cukup. Tidak boleh kurang dari 3 kali. 3 kali cukup kalau sudah hilang. Tapi kalau belum hilang maka tambah lagi sebanyak-banyaknya. Maksudnya maaf bagaimana cara menghilangkan baunya itu sebenarnya ya Ustadz? Nggak ngerti juga sih kayaknya kalau banyak penggunaannya insya Allah akan menghilang yang namanya baunya. Jadi subhanallah lihat bagaimana sudah Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Sudah Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Silakan duduk kembali. Yang jelas yang digunakan adalah bukan benda yang bernajis, bukan benda yang namanya muhtaram dan juga benda tersebut adalah benar-benar jamid atau benda yang padat. Lalu bagaimana jikalau seandainya seperti yang diajarkan biasanya kalau manasik haji? Jadi kalau manasik haji pasti diajarin nih. Karena banyak orang tua yang mungkin dari kampung selama ini pakai air berember-ember misalnya untuk yang namanya istinja. Tiba-tiba naik pesawat tidak ada ember. Gimana nih nggak ada ember kok nggak ada kolam juga untuk ngambil air. Gimana caranya? Maka tisunya boleh diambil. Ya bukan yang tadi ya anggap aja ini tisu baru ya kan.
Tisunya boleh diambil, dibasahin di wastafel, lalu dibersihkan di bawahnya. Dan ingat harus 3 kali usapan, tidak boleh kurang, lalu harus lebih jikalau masih ada bau, warna, dan rasanya. Wallahu ta'ala alam. Ya jadi batasnya itu sebenarnya syaratnya 3 kali dulu ya 3 Ustaz ya. kali. Tapi kalau kita merasa masih nggak enak, masih tidak nyaman atau misalnya masih berbau, bersihkan sampai benar-benar bersih dan nggak ada baunya ya Benar-benar Ustaz bersih. ya. Oh iya, ingat, tisu toilet dianggap sebagai bukan benda yang muhtaram, yang dimuliakan. Oh. Ya, jadi siapa tahu ada orang menganggap, oh berarti tisu toilet nggak boleh dong karena mulia. Iya. Enggak, kecuali tisu toilet yang ada tulisannya. Oh. Kalau tisu toilet yang ada tulisannya dianggap muhtaram, dianggap mulia. Kenapa? Karena siapa tahu tulisan tersebut adalah tulisan yang mulia atau itu ilmu, nggak boleh. Iya. Nggak boleh juga Iya. pakai tulang, Ya. nggak boleh juga pakai beling. Oh. Waduh. Bahaya. Luka Itu dong. lebih ke bahaya ya. Makasih banyak Ustaz Syam, buat kita tahu ya jamaah ya. Nah Ustazah, ini dalam Islam apakah benar nih ada najis-najis yang dimaafkan? Bahkan katanya tidak harus sampai membersihkan pakaiannya nih Ustadz. Atau tempat itu dengan air bahkan tanah. Nah biasanya kita kan kalau misalnya suka pakai baju yang bisa dipakai sholat juga kan kadang kalau misalnya di mall atau di mana Iya, di iya, masjid betul, kan suka betul. nyeret-nyeret tuh. Ustazah jalannya Iya, tuh saya gimana dong. sih? Oh iya pas banget tuh. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Kakak Aca dan guru-guru semuanya mohon izin. Jamaah. Yeay. Bangun jamaah. Oh, Yeay. pada tindo doang po nenek keji. Apa tuh? Jadi ini jangan pada tidur gitu ya kan kita sebagai wanita ya Allah banyak sekali yang kita perlu benahi dalam diri kita. Takutnya kita merasa sholat kita diterima, wudhu diterima. Ternyata ada pakaian mungkin yang ternyata tidak diterima. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nih, Amin. najis yang dimaafkan, ma'fu anhu istilahnya. Makanya kalau kita merasa banyak salah, bener banget deh guru kita yang suka mengatakan banyak-banyak baca doa. Rabbana la tu'ahizna inna sina au akhtona wa'fu anna, maafin kami. Nah ada najis yang dimaafkan. Ketika seseorang mungkin maaf buang air kecil ya kan. Dengan tanpa benar-benar melepas pakaiannya. Kan terkadang nih kalau kita berada di tempat umum nih ya. Terkadang aduh buru-buru. Kan kalau di rumah mah enak bisa buka semuanya pemirsa ya. Tapi ini di tempat umum akhirnya kita cuman angkat rok kita begini. Atau kadang-kadang maaf nih laki-laki pakai celana panjang. Terus berdiri itu kecipratan. Nah ini bisa jadi ada cipratan dari air kencingnya yang sangat lembut yang tidak terlihat. Ya kan sehingga mengenai celana atau pakaian dia. Nah kalau memang kita merasa ragu-ragu mungkin kita ganti ya kan pakaian kita. Tapi kalau kita yaudah dak mayaribuk ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu, kerjakan yang tidak meragukan. Karena kita mungkin berada di luar rumah. Kalau di rumah kita teliti semua yang bersih. Karena di luar rumah dengan kita kerjakan ibadah. Atau misalnya kita lagi naik kendaraan nih. Ya maklum kan kita orang kampung ya. Cin kadang-kadang ya Allah gak bisa naik kendaraan dikit langsung misalnya gitu. Nah itu ada yang terkena mungkin di baju kita. Ikan darah atau muntah. Nah kecuali kalau memang itu atas kesengajaan manusia. Maka gak dimaafkan. Tapi kalau gak sengaja ya Allah puyeng ya kan. Mabok laut, mabok ini. Nah ini gak bisa dihindari. Maka dimaafkan. Ya jilbab aku kena deh ini tadi. Nah ini dimaafkan. Yang penting dia bisa melaksanakan ibadah. Atau darah yang terkena pakaian ya kan. Misalnya kita lagi belanja deh di pasar deh nih ibu-ibu. Motong-motong ayam ternyata ada darah tuh kan. Darah yang dari si ayam tadi. Ya kena nih pakaian kita nih. Ya gimana ya mau sholat ya gitu. Dan itu boleh dimaafkan juga. Atau mungkin ibu-ibu yang sedang maaf nih menyusui. Lagi menyusui terus tiba-tiba bayinya kekenyangan. Kita gendong ya kan kaca ya terus gini-gini. Gumoh dia nih. Nah ini juga dimaafkan sebenarnya nggak perlu ganti. Tapi kadang-kadang memang ibu-ibu tuh suka ragu-ragu. Atau ada lagi nih air liur dari orang yang tidur ngiler ya kan. Pemirsa saya tuh tidak pernah ngiler ngeliat orang kaya. Saya nggak pernah ngeliat orang memakai mobil tapi saya ngiler kalau saya tidur. Bener nggak sih pemirsa ya? Nah ini air liur inilah kalau dari orang yang tidur keluar dari dalam perutnya pada orang yang biasa seperti itu juga sebenarnya tidak artinya najis tapi dimaafkan. Cuman kan memang kan tadi baunya juga gimana kita mau khusyuk sholat kalau kita ada bau-bau nggak enak. Kan Rasulullah juga senangnya sama yang harum-harum. Maka yang namanya kita najis-najis seperti ini harus kita perhatikan ya enggak pemirsa. Apalagi ada lagi juga yang dimaafkan lumpur yang kita tidak tahu mungkinkah itu ada najis atau enggak. Kemudian tadi nyeret-nyeret ya kan. Kalau memang kita yakin itu bersih insya Allah ya udah kita kerjakan ibadah. Kalau memang kita ragu-ragu buka lagi. Jadi kalau kita ngomong masalah najis yang dimaafkan kembali lagi kepada kita. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang mau bersih diri, badannya, lahirnya, semuanya.
Pokoknya kita harus wangi. Rasulullah Benar. sangat cinta dengan harum-haruman. Cinta dengan yang namanya ibadah sholat. Gitu Masya Kaca. Allah. Jadi kita perhatikan Karena juga jangan bener ya, bau. Ustazah, kita kan mulai sebagai perempuan, sebagai ibu kan pasti ada aja nih ya Ada kekhawatiran, aja. kena-kena najis dan segala macemnya kan. Kita Betul. jadi tahu nih ilmunya, Masya Allah. Iya. Makasih banyak Ustazah Lulung. Ya jamaah yang di rumah ini pasti udah gak sabar ya menunggu pertanyaannya dijawab nih sama guru-guru kita. Makanya kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada semua jamaah yang senantiasa setia menonton Islam itu Indah dan mengajak semua keluarganya untuk sama-sama belajar. Nah, belajar itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Salah satunya nih bertanya. Masya Allah. Bertanya loh nih. Jadi salah satu bentuk belajar adalah pertanyaan Ustaz ya. Pertanyaan. Dan sudah masuk 2 pertanyaan yang insya Allah mudah-mudahan mewakili pertanyaan yang lainnya. Iya. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama untuk Ustadz Maulana Tabe Ustadz. Iya. Dari Umi Ksatria. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Iya. Saya sudah 5 bulan mengurus ibu saya yang sakit. Tiap hari pakai popok dewasa. Ya. Saat waktu sholat, ibu saya sholat dengan tayamum. Gimana dengan popoknya? Sahkah tidak sholatnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas orang yang pakai popok itu ketika akan, sekali lagi ya, ketika akan melaksanakan salat, terlebih dahulu, maaf saya pinjam kata-kata ini, bahasa agamanya istinja dulu. Ceboklah dulu, bersih, barulah pakai popok, baru dia salat. Dan ingat, karena ini rukhsah, keringanan, tidak semuanya karena hanya terbatas pada orang-orang yang udah lanjut usia, yang sudah tidak bisa lagi mengontrol untuk keluarnya cairan dan sebagainya. Yang kedua karena faktor karena sakit. Maka bagi orang yang akan sholat, lantas dia ada kebutuhan yang namanya masalah dengan yang seperti itu, maka sebaiknya jangan menunda-nunda, langsung. Jadi tidak ada jedanya. Tidak ada jedanya, jadi langsung melaksanakan salat. Jadi mohon maaf, 1 popok, 1 wudhu untuk 1 salat. Nah bagaimana kalau ada kira-kira ada keluar, kan sudah dipopokin, makanya sudah dibersihin dari awal, jadi dianggap sudah bersih, aman. Kalau pakai tayamum gimana Ustaz? Sama, kalau tayamum itu, kalau kita berbicara tayamum itu hanya berguna 1 tayamum, 1 salat fardu. Tapi 1 tayamum bisa digunakan untuk banyak salat sunat. Sama juga tayamum untuk ngaji itu boleh untuk banyak bacaan Al-Quran. Oh, Masya Allah. Tapi untuk salat fardu hanya 1 kapasitas. Ini diambilkan kepada tayamum. Apalagi dikategorikan larinya ke sana. Saya punya ilmu, sama enggak usah ini aja. Ya udah, Ustaz. Baiklah. Mau Baiklah. cobain handphone sendiri Ustaz. Enggak usah ini Ya aja. udah. Dari Lulu underscore ya. Ya, Lula. Jadi Lula underscore gitu. Ya, ada skor. Underscore. Dari Lula underscore 90 underscore 17. Assalamualaikum Ustaz. Apakah membersihkan rumah cukup dengan mesin vacuum cleaner? Asik. Sudah bisa suci dari najis? Karena ada saudara saya, maaf saya harus bacakan ini, membawa binatang dan bulunya, yakni anjing, menempel pada karpet. Ibu saya bilang, katanya udah cukup divakum aja. Itu sudah aman, tapi saya takut. Takut apanya? Takut liurnya. Maaf ya. Takut liurnya itu Ustaz. Katanya ibu saya, yang penting kalau di vakum cleaner itu sudah kering. Jadi sudah gimana tuh Ustaz? Ya Masya Allah, tabarakallah. Lebih seru pertanyaannya kayaknya Ustaz. Jadi membersihkan najis, apalagi najisnya mughalladhah. Oh, iya. Najisnya najis paling besar karena menyangkut dengan maaf anjing. Jadi ada 2 perbedaan pendapat sebenarnya. Kalau misalnya itu adalah anjing dalam keadaan kering, maka itu tidak termasuk mughalladhah. Yang mughalladhah adalah liurnya. Cuman anjing itu sering jilatin badannya. Jadi ternyata liurnya pun ada di badannya gitu. Jadi ulama yang lebih hati-hati mengatakan badannya pun termasuk daripada mughalladhah. Sekarang adalah hukum di vacuum cleaner. Kita sudah membahas sebelumnya tadi bahwasanya yang boleh dipakai untuk membersihkan najis itu selain pakai istinja tadi, selain daripada air adalah benda padat. Sedangkan vacuum cleaner itu tidak padat karena dia menghisap.
Penghisap saja, penghisap daripada kotoran yang ada, debu-debu yang ada. Mungkin bulu-bulunya hilang, tapi wallahu ta'ala alam sepertinya najisnya belum hilang. Maka disyariatkan untuk menggunakan air seperti yang dijelaskan di segmen 1 tadi. Jikalau sudah hilang yang namanya warnanya, baunya, sekarang sudah dianggap dia sebagai yang namanya najis, yang namanya najis hakiki, bukan najis ainiyah lagi. Ya, najis hukmiyah. Jadi kalau sudah najis hukmiyah, hilang warnanya, hilang rasanya, hilang baunya, maka membersihkannya juga tetap dengan menggunakan air. Maka silahkan dibersihkan dengan penggunaan air dan nanti insya Allah ada cara membersihkannya dengan mughalladhah. Ya, mughalladhah itu najis yang paling besar. Bagaimana caranya? Dengan tanah ataupun dengan debu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kami tidak syariatkan untuk hanya memakai vacuum cleaner saja, harus dibersihkan dengan sebenar-benarnya cara membersihkan najis mughalladhah. Tapi Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya. Apa itu? Kalau misalnya Ustadz, ada orang di satu daerah, Satu daerah tidak ada air sama sekali. tidak ada air sama sekali. Apakah boleh bersuci dengan tayamum? Oh, tapi ini tayamumnya Ustadz, untuk pakaian. Untuk pakaian, Untuk pakaian. gini aja. Iya. Buat semuanya, jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Karena kalau saya bahas sekarang udah cukup waktunya. Oh iya, oh betul, Sudah panjang. Itu Arci sudah angkat tangan. Oh ya udah, Nanti Ustaz. kita pakai Arci untuk praktek aja Oh, sekalian. baik nanti. kalau Ustadz. Setelah yang satu ini. Baiklah, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Arci jangan kemana-mana ya.